Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, iman dan kerendahan hati. Iman yang disertai ketekunan dan kerendahan hati untuk memohon kepada Tuhan menghasilkan mujizat. Iman inilah yang dimiliki oleh wanita Sirofenisia yang datang kepada Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini. Sekalipun nampaknya Yesus menguji kesungguhan imannya dengan jawaban yang sekilas seperti merendahkan. Namun, wanita ini memiliki keyakinan teguh bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya dan akan mengabulkan permohonannya. Wanita Sirofenisia itu dengan penuh kepercayaan berani untuk terus memohon dengan kerendahan hati agar anaknya dibebaskan dari setan. Wanita Yunani yang meminta pertolongan Yesus seolah tidak peduli disamakan dengan anjing oleh Yesus. Dengan tetap ngotot, ia menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing di bawah meja pun makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Jawaban wanita ini mengagumkan Yesus dan ia dipuji karena imannya. Karena imannya itu pula anaknya sembuh. Kisah wanita Yunani mau menegaskan bahwa barang siapa mencari Yesus dengan sepenuh hati dan iman tidak akan pernah ditolak. Yesus dan kuasa rahmat-Nya bukan milik istimewa orang-orang tertentu saja, tetapi juga menjadi milik kita semua yang menaruh harapan penuh padanya. Yesus memuji iman yang teguh berbalut kerendahan hati dari wanita asing ini. Sikap wanita ini sangat berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi yang bangga mematok diri layak dan pantas di hadapan Tuhan. Sebaliknya, wanita ini bersandar sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan karena ia sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Dan memang hanya dengan iman yang teguh dan kerendahan hati kita dapat menerima belas kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, iman yang sama diharapkan dari kita dalam doa. Sering dalam doa-doa permohonan kita membuat keputusan dan memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Tidak jarang kita angkuh dengan menuntut dan mengancam Tuhan agar doa kita dikabulkan. Wanita Sirofenisia memberi teladan kepada kita bagaimana dalam doa kita hendaknya dengan rendah hati memohon dan sepenuhnya teguh
beriman kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.